Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Amelia Fitri dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asbabun Nuzul dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Bunda Busro Febriani MAG, yakni Asbabun Nuzul ayat. Di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 23 dan sampai 24, menurut riwayat ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah tentang ruh, kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua, dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku agar aku ceritakan kepadamu. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Tapi rupanya besok hari wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut. Dan Nabi tak dapat menjawabnya, maka turunlah ayat 23-24 di atas. Sebagai pelajaran kepada Nabi, Allah mengingatkan pula bila mana Nabi lupa menyebutkan insya Allah, harus menyebutkannya kemudian. Selanjutnya itu di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 5, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa turunnya ayat ini disebabkan Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu, di mana dia telah memanggil Rasulullah dari luar kamar beliau. Seraya berkata, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Di dalam riwayat lain juga dikatakan, wahai Rasulullah. Beliau tidak menjawabnya. Kemudian Aqra' berkata lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku indah dan celaanku menyakitkan. Rasulullah SAW lalu bersabda, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, Dia akan melaknatmu. Kemudian di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, menurut Imam As-Suyuti di dalam kitab Lubab An-Nukul fi Asbab An-Nuzul, berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan seorang budak yang bernama Abi Hindin dengan seorang putri keturunan Bani Ba'idah. Dengan sinisnya Bani Ba'idah bertanya, ya Rasulullah, apakah pantas kami menikahkan putri kami yang cantik jelita dengan budak-budak kami yang hitam legam? Kemudian Rasulullah belum sempat menjawab, maka turunlah ayat tersebut. Kemudian yang kedua itu ada Asbabun Nuzul surah. Yang pertama itu di dalam Quran Surah At-Takwir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sulaiman bin Musa. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Bakiyah bin Amr bin Muhammad dari Zaid bin Aslam yang bersumber dari Abu Hurairah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir dari Sulaiman bin Al-Qasim bin Al-Mukhaimarah bahwa ketika turun ayat lima sya'a minkum ayyastaqim di ayat 28, Abu Jahal berkata, kalau demikian kitalah yang menentukan apakah mau lurus atau tidak. Maka Allah menurunkan ayat berikutnya, yakni ayat 29, yang membantah anggapan itu dan menegaskan bahwa Allah lah yang menentukan. Kemudian surah yang kedua yaitu Quran Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat diturunkan setelah surah Al-Fat yang menguraikan tentang sifat-sifat umat yang memegang teguh keyakinan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Setelah ada perpaduan, karena ada perpaduan akidah, maka turunlah surah Al-Hujurat yang mengatur adab dan sopan santun bagi seorang muslim di dalam kehidupannya. Ayat-ayat dalam surah Al-Hujurat diturunkan untuk menyikapi sikap moral bangsa Arab yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga itu adalah Quran Surah Al-Mujadalah. Asbabun Nuzul di dalam Quran Surah Al-Mujadalah ini adalah seorang wanita yang dikenal dengan sebutan Khawlah bin As-Sa'labah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengadukan masalahnya. Masalahnya adalah bahwa suaminya Aus bin As-Samit telah mengucapkan tolak atau perceraian pada wanita tersebut tanpa alasan yang jelas, dan menurut hukum syariat pada saat itu talak itu sah. Namun Khawlah merasa bahwa tindakan suaminya itu tidak adil dan menginginkan perubahan dalam hukum talak. Sebagai respon terhadap keluhan Khawlah, Allah menurunkan surah Al-Mujadalah untuk memberikan panduan hukum yang lebih adil dalam kasus perceraian. Surah ini memuat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa
Jika seorang suami yang mengucapkan talak pada istrinya, ia memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan dan nafkah kepada istrinya selama masa iddah atau periode menunggu, dan memiliki hak untuk rujuk atau rekonsiliasi. Ini adalah langkah-langkah pertama dalam mengatur hukum perceraian yang lebih adil dalam Islam. Jadi, surah Al-Mujadalah adalah contoh konkret tentang bagaimana Al-Quran merespons masalah sosial dan hukum yang muncul dalam masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW dan memberikan panduan serta hukum yang lebih adil dalam kasus perceraian. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.